Wanaro, Masya Siap. Allah ini. Jadi Ya. Wanaro ini siapa sih? Disponsori by Abuca, segar dan menyehatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh Waalaikumsalam sebenarnya warahmatullahi. tukang ulin Pak Guru. Oke. Jadi dalam arti tukang ulin tuh saya tuh senang mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Iya. Jadi sebutnya tuh ulin sejarah karena kami sebenarnya orang-orang tuh ada berapa orang lah mungkin sekarang mah jurig sebutnya jurig tuh ya. Curik. Jurig itu artinya juru gejelik, tukang ulin gitu ya. Kami itu sebenarnya tidak berlandaskan tentang sejarawan atau pernah kuliah di sejarah, Iya. tapi benar-benar yang penghobi pecinta sejarah gitu ya. Hmm. Khususnya di Kabupaten Majalengka. Misalnya kita ke Telaga, kita lihat-lihat situs bersejarah, kita kunjungi, kita lihat. Paling kita cuma lihat ke videoin, terus foto, terus kita sebarluaskan di Facebook atau di YouTube gitu Pak Guru. Iya, iya. Jadi kita tuh emang penghobi sejarah, ulin sejarah. Ya kita tidak sekolah sejarah tapi sekolahnya di alam gitu lah. Yang kita temui sebagai ya mata pelajaran bagi kita. Kita temui orang-orang seperti Pak Guru, Bang Iya, Iman iya. Sabumi, kita sebagai Iya. guru gitu lah. Oke. Berarti memang pure ya panggilan jiwa lah ya. Sejak kapan sih Wanaro ini bisa tertarik gitu ke sejarah terutama yang di Majalengka ini gitu? Sebenarnya sih kalau dari sejak kapan saya sebenarnya sejak kapan sudah sejak kecil juga udah Sejak tertarik kecil gitu ya. udah ada ketertarikan. Awalnya begini, kan waktu ada aki ya, iya tincakan ya, kan kalau Iya, ada iya, ini iya. tincakan itu Iya, ya. iya, tonggong ya, Nah, punggung. engke buruhna dongeng jadi gitu. Oh, Bari ngodongengkeun iya, soal iya, iya, iya. lawang gede. Lawang gede mungkin orang-orang sekarang tidak tahu lawang gede itu apa. Lawang gede itu pendopo. Pendopo tuh aki mah Pendopo. sering main ke pendopo gitu ya. Iya, Terus iya. ada gedung AR katanya, terus ada gedung Iya, iya. Jangkung. Nah, begitu makin ke sini tertanam katanya. Gedung AR tuh apa? Ternyata gedung AR tuh ini. Terus ada Yang misalnya sekarang gedung ini. panjang, menceritakan tentang gedung Iya, panjang. iya, Dulu iya. mah bisa menggadaikan apa? Nah, gedung panjang Iya, ternyata iya. pegadaian gitu ya. Pegadaian. Disebut gedung panjang kenapa? Karena panjang. Panjang. Bangunannya panjang. Berarti Nah, udah lama juga itu udah buat lama, bangunannya. itu 1900-an lah. Mm-mm. Kemudian gedung Jangkung ya, gedung Jangkung apa? Dulu mah disebutnya CPM, gedung CPM. Karena CPM. pernah ditempati oleh CPM gitu Polisi ya. militer itu ya. Apa disebut gedung Jangkung ya, ternyata waktu itu gedong yang paling jangkung gitu ya. Iya juga sih. Ya, penamaan gedong-gedong gitu saya sampai Iya. sekarang tuh tertanam sama saya. Misalnya ada Gedung Jati. Iya, iya. Gedung Jati ini apa, di sebelah sana tuh ada kantor pertanian lama itu ya. Heeh. Kenapa disebut Gedung Jati? Karena di pinggir-pinggir dulu mah katanya kayu gelondongan jati disempatkan di situ. Jati, iya, iya. Gedung bioskop katanya tuh ya. Iya, sekarang udah nggak ada Udah mungkin ya. nggak ada. Iya. Itu begitulah, jadi sampai sekarang Iya. juga itu kebanyakan terinspirasi dari dongeng Aki. Kemudian dari orang tua juga karena Iya, iya. sebelum dulu masih ada, saya sering bertanya pada beliau gitu. Iya, iya, iya. Nah, kemudian kita tertarik dengan ontel juga, kita saling keliling-keliling. Di sana ada kerkop, naon kerkop ya, ke Belanda kita kunjungi. Istilah-istilah ini ya. kerkop. Nah, tadi awalnya skup kota Majalengka saja. Iya, iya. Cuman makin lama kenapa ada orang yang menghubungi saya, Kang, tolong lihat di sini ada batu apa nih kayak arca misalnya. Iya, Kita iya. kunjungi, wah ternyata ini arca zaman dulu. Kita makin luas, ada informasi lagi. Akhirnya banyak informasi yang kita masuk ke kita. Padahal saya juga terus terang tadi saya bilang bukan awalnya bukan sejarawan Bukan atau guru bukan. sejarah ya. Cuma makin lama kita belajar, sering menemukan ini ada pola, ada kesamaan, ada kebersamaan, kemudian kita menyebut, wah ini mah dari zaman anu, ini zaman anu. Jadi Iya, iya. belajarnya di alam gitulah. Oh, iya, iya. Base camp Grumale ini milik pemerintah nih ya di Gedung Juang. Nah, Gedung Juang. ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Majalengka nggak untuk ini, untuk sepak terjang? Kebetulan kalau misalnya ini sih ada, kita sering dilibatkan lah. Misalnya ketika mau dibangun taman sejarah, Iya. dari pemerintah juga memanggil kita, apa sih sejarah yang di Majalengka, apa sih yang Iya, yang iya, pernah iya. terjadi di Majalengka yang kemudian kita disuruh bikin konsepnya bagaimana, kita dilibatkan. Alhamdulillah ada iya, perhatian. iya, Jadi iya. mereka juga mungkin sudah tahu kalau kita bergelutnya bidang begitulah. Ini kayaknya nih bisa nih kita minta bantuannya ini nih komunitas ini ya. Sering. misalkan. Seperti Ya itu yang terakhir sih
kita dilibatkan di pembuatan taman sejarah. Konsepnya bagaimana, kita jadi salah satu timnya, tim Iya. dari tim konsep taman sejarah tentang reliefnya itu ya. Iya, Kemudian itu kan misalnya ada seminar tentang Bagus Rangin, kita juga dilibatkan, disuruh datang, suruh ini apa. Kemudian misalnya ada tamu untuk mengunjungi kemana, kita juga dipersilakan dilibatkan untuk sebagai guide atau guide-nya ya. ini menerangkan bagaimana sejarah tentang siapa apa-apa atau siapa-siapa tokoh-tokoh. Ya, saya juga melihat tuh ada kunjungan mahasiswa dari mana gitu ya. Sering Jadi mahasiswa. Wanaro dilibatkan gitu ya. Dari Unsil saya hampir tiap tahun mahasiswa Unsil yang mau membuat skripsi tentang apa dirujuknya ke saya itu ya dari iya, dosennya tuh iya, ada surat perintah, mohon misalnya ini anak mahasiswa saya untuk membuat skripsi tentang Bupati Dendanegara didampingi lah begitulah ya. Iya. Udah berapa mahasiswa Unsil yang membuat skripsi di Majalengka, alhamdulillah bisa saya membantu ya seadanya di saya gitu, nggak Iya. bisa saya bikin apa yang lebih luas gitu, cuman seadanya aja lah di saya gitu. Iya. Nah, ini tanpa mengecilkan yang lain, berarti Kang Naro ini tim juga ya, beserta teman-teman Tim, yang ada lain tim, ya. iya, Ada tim. memang satu ini ya, Tim. satu passion, satu hobi gitu Iya, ya. ada yang namanya tuh jurik namanya. ya, juru gejelik Juru gitu gejelik ya. Ada berapa 6 atau 7 orang kita Iya. bisa saling membantu. Ini ada semacam SK enggak sih dari pemerintah Kabupaten Majalengka, misalnya di SK-kan misalkan Wanaro ini nanti ada semacam kayak inilah penghargaannya gitu, ada nggak sih seperti itu? Dalam bentuk itu kita tuh lagi menyusun tentang satu tim ahli cagar budaya atau Iya. TACB di Kota Majalengka, kan harus di setiap kabupaten harus ada TACB, tim TACB ya, Iya. tim ahli cagar budaya itu ya. Iya. Nah, kita tuh disarankan atau harus membentuk tim TACB ini ya. Saya juga dilibatkan gitu, cuman Iya. kebetulan lagi dalam proses, mudah-mudahan secepatnya ada tim TACB di Majalengka, karena itu penting di dalam satu kabupaten untuk menentukan misalnya ini bangunan bersejarah ACC-nya bagaimana. Nah, itu tim ahli cagar budaya nanti sebagai penentu. Nah, dulu mah kan tim ahli cagar budaya ini atau TACB ini harus sarjana sejarah atau S2 gitu. Kebetulan kemarin itu tidak apa-apa yang dari SMA, karena kebetulan saya bukan sejarah dari S1 S2 ya dari SMA. Iya. Tapi harus ada rujukan, misalnya pernah menghadiri sebagai seminar atau menjadi narasumber atau apa. Kebetulan saya juga beberapa kali menjadi narasumber di seminar atau apa. Nah, itu layak menjadi tim ahli cagar budaya gitu. Saya bilang, ya ayolah saya sebagai anak buahnya bilang menjadi tim ACB gitu ya. Yang mudah-mudahan itu bisa dibentuk, karena penting TACB di satu kabupaten. Dan kebetulan Majalengka belum punya gitu. Iya. Minimal 3 orang. Siap. Ada tawaran nggak misalkan dari pemerintah, mohon maaf nih, menjadi ASN misalkan? Wah, belum kalau itu Belum sih, kalau itu ya. Mungkin itu tahapannya sangat sulit dan harus Karena kayaknya harus ada nih ya bagian yang mengelola yang memang orang praktisi di lapangan gitu ya. ya, belum sih gitu, belum ngobrol ke situ, cuman paling nyampe ke TACB itu juga belum terrealisasi, mudah-mudahan ada. Nah, kemudian ada wacana bahwa ada sistem belajar merdeka itu ya. Betul. Saya pernah ngobrol tuh, Pernah dikumpulkan oleh guru sejarah se-Kabupaten Majalengka di SMA itu, Kang Ehar ini Pak Guru menyampaikan bahwa ada wacana belajar merdeka. Jadi si murid itu nanti bisa mempelajari pelajaran sejarah umum, tapi juga diselipkan tentang sejarah lokal. Betul. Gitu. Nanti kita juga dilibatkan, misalnya, ini sekarang kunjungannya ke Gedong Juang ke sini atau Gedong Air, nanti silakan jelaskan, langsung praktek di lapangan nanti. Itu masih wacana, saya juga belum kelanjutannya juga belum mendengar bagaimana. Belum mendengar lagi, tapi mengenai wacana ini terus melibatkan guru malah, kita juga merasa dilibatkan itu bunga lah gitu lah. Betul. Pupuljo kita tidak bisa membantu apa-apa, yang membantu dengan tenaga pikiran mangga. Iya, ada perhatian juga ya, karena memang orang-orang seperti ini sebenarnya sangat dibutuhkan ya. Ya sebagai pelestari inilah sejarah budaya. Coba kalau misalkan nggak ada kan,
makin sulit lagi melacak sejarahnya. Jadi sekarang tuh banyak beberapa timbul lah. Ini kelompok apa pencinta sejarah ada, saya lihat di YouTube juga. Iya, iya. Apa ini gitu ya. Ya alhamdulillah bisa banyak teman, kita Oh, bisa iya, iya. banyak sharing juga lah. Iya, Karena sejarah tuh ternyata sekarang bisa dilihat kalau orang-orang anak-anak sekarang melek digital gitu ya, bisa tembus ke link Belanda. Nah gitu kan bisa lihat. Oh ini foto-foto Belanda ini di sini. Oh ini tokoh-tokoh bupati-bupatinya bisa dilihat di link-link Belanda gitu ya. Iya. Ya sekarang mah tinggal bisa inilah nggak susah, bisa klik link apa KLIV atau Leiden atau Indigenger itu menampilkan foto-foto di Indonesia, ada juga di Majalengka zaman dulu gitu ya. Tapi disimpannya di Belanda Di mungkin ya. Belanda. Oh, dan mereka sudah Mengarsipkan. mengarsipkan, Iya. mempublishnya di Iya. ini ya secara Iya. online gitu ya. Iya. Lebih mudah. Nah, berarti kira-kira udah berapa lama nih pergerakan ini Gerumala? Kita tuh sejak tahun 2014 mungkin 8 tahunan lah. Oh iya Ya ya. awalnya itu ya gitulah keliling di kota gitu ya. Iya, iya, iya. Satu hobi di ontel gitu karena saya juga Oh iya. dulu pengurus ontel Kosti Korwil Majalengka, ketua harian gitu ya. Ya senang Iya. ya jalan-jalan, akhirnya melebar. Alhamdulillah ternyata di Majalengka tuh luar biasa, banyak hal tentang arkeolog, sejarah dan sebagainya yang baru terungkap. Mungkin dulu mah orang tahu ini batu tuh ada dari dulu ada, cuman mereka tidak tahu Nah, ini batu apa gitu. gitu Iya, ya. iya, iya. Pas kayak kemarin aja lah di Munjul gitu ya. Iya, iya. Saya dapat informasi itu di Munjul ada batu kieu, batu naon sini, pas saya lihat fotonya, wah nanti besok saya ke sana. Ini kayak batu dakon gitu ya, peninggalan Iya, iya. zaman megalit gitu ya kata saya. Iya, iya. Pas dilihat oh benar aja. Mereka kan tidak tahu. Iya, Jadi iya. banyak penemuan yang terbarukan. Iya, iya. Sebenarnya itu sudah lama ditemukan, cuman mereka tidak tahu gitu ya. Nah, harus kemana lapor nih biasa Jadi akhirnya ibaratnya kita ya. catat, kita kemudian lapor ke Parbud. Nah, kemudian Parbud juga insya Allah nanti bakal mendata ke sana. Nah, terus tentang makam-makam tua gitu ya. Alhamdulillah saya juga kemarin tuh dilibatkan, Gerumala itu dilibatkan tentang pendataan makam-makam tua. Ya. Nah, itu tuh dari Balar Jabar datang ke sini, datang ke Parbud, kami akan meneliti tentang makam-makam tua. Oh, kasahannya, Kamang Naro gitu ya. Jadi kita Nah, dilibatkan itu. gitu, keliling hampir setengah bulan lah keliling mendata tentang makam-makam di Majalengka, dan itu tidak semua. Mereka juga namanya bunga itu, wah dua minggu ini datanya hampir banyak yang kita masuk, satu hari saya mengunjungi sampai 8 makam. 8 Mereka makam tua. mereka tuh munal itu, hasilnya tuh bagus karena banyak informasi kan. Iya, iya. Misalnya ini makam tua kan, mereka mencatat, koordinatnya di mana, modelnya tahun berapa, kan harus ada keterangan nantinya ini makam siapa, Nah, tokohnya bergerak di mana, mereka mendapatkan dari kita gitu. Nah, Jadi alhamdulillah kita bisa dilibatkan dan kita bisa membantu Nah, dengan senang hati. berarti memang Wanaro tuh nggak hanya sekedar singgah mengunjungi, tapi benar-benar melakukan penelitian ya sampai. Sebenarnya kalau disebut penelitian harus ahli yang ahli gitu. Nah, itu gimana? Kita mendata gitu ya. Ya Kadang-kadang didata lah gitu. ya, kita mendata, ada yang aneh. kita jejaringnya ke orang Indramayu, kemudian Iya, iya. ke orang Cirebon, ke orang Kuningan. Iya. Kita juga punya teman-teman lah, misalnya di Kuningan ada Oke. Profesor Tendi, misalnya Iya, di betul, Bandung betul. ada Profesor Lutfi, di Andri gitu ya. Untuk ini ya apa Kita konsultasi misalnya, kan. Pak ini tuh apa? Oh itu. Jadi alhamdulillah kita juga mendapat ilmu. Saya juga tadi bilang Iya, iya. kita tuh sekolahnya di alam, Di orang-orang alam, kita anggap guru lah gitu Iya, ya. iya, iya. Kita mengunjungi waktu adalah jadwal mata pelajaran bagi kita. Gitu. Yang model begini, Iya. saya juga bisa mendapatkan ilmu dari Pak Guru Dedi, mendapatkan ilmu dari Pak Iman Samumi, ya begitulah. Kita semua anggap guru lah saja gitu. Insya Allah ya. Kang Naro juga ya self development lah, explore lagi. Iya. Butuh Jejaring lah, gitu. iya. Yang misalkan yang paham ilmunya nih, misalkan tadi Ya, konsultasikan gitu. ke Prof ini seperti itu Misalnya ya. ada makam, kita curiga ini makam tua nih. Saya foto kemudian kirimkan. Oh itu perkiraan kalau dari nisannya bentuknya begini, ini perkiraan makamnya sekitar tahun segitu. Misalnya ada huruf Jawa, saya kirim ke orang Indramayu, ke ahlinya. Iya. Kang Mas tolong dibaca. Oh ini namanya siapa tahu. Nah gitu lah. Oh, iya. Mereka dengan senang hati. Itu lebih dengan senang hati. untuk ada validitas jejaring juga ya, untuk validitas. Iya. Ya seperti makam Denda Negara yang di Gunung Wangi itu yang berhasil membaca nisannya orang Indramayu, sekarang almarhum Sutarka Sutara Harja. Atas beliau makam Denda Negara atau Suradiningrat bisa terbaca.
Oh, Masya bisa Allah ya. terbaca orang Indramayu ini. Kita karena mungkin saya belum menemukan di Majalengka yang bisa membaca itu. Nah itu. Kemudian kita hubungi orang-orang Indramayu ke Kang Nang Sadewo itu ya, Kang Iya, iya. Mas Sadewo. Wah, ada nanti teman saya itu mau, wah itu biasanya baca gitu. Akhirnya kita datangkan ke sini, alhamdulillah bisa terbaca dan sering diperingati 11 Februari ke sana kita Iya, hafal iya, iya. gitu lah. Oh iya, iya. Alhamdulillah. Memang kayaknya perlu ini ya, perlu mendapatkan pelatihan yang kayak gitu ya untuk Iya, bisa membaca itu. bisa membaca Ada karena rencana nggak mendatangkan siapa gitu untuk belajar? kalau belajar tentang huruf Hanacaraka atau huruf Sunda itu kebetulan saudara kita, rekan kita Kirik Nguyu sering melakukan Oh gitu. belajar gitu. Ada Udah. Pak Guru Bambang Supana, beliau sering mengadakan pelatihan tentang membaca Iya, iya, huruf iya. Sunda gitu. Itu guru di mana, Pak? Pak Guru tuh di kalau nggak salah di Dawuan ya, Iya, iya. Guru SMA guru atau apa? SMP kalau nggak SMP. salah. Beliau sering melakukan Iya, iya, ini iya. tiap bulan Iya, iya. membuka pelatihan kepada Iya, iya. anak-anak sekolah untuk membaca bahasa huruf huruf Sunda Iya, Kaganga. iya, iya, iya. Ini bagus sekali tuh Alhamdulillah dari karena Kirik Nguyuh itu bisa ditindaklanjuti. iya, iya. Ya berarti berawal dari Guru Mala ini jadi orang tuh tahu kepada siapa gitu ya. Ketika misalkan ya seperti ngobrol off the record kan tadi bahwa di desa saya juga ada yang memang belum disinggahi oleh ini Naro nih, ada ada peninggalan sejarah Iya, yang itu ya. ya misalnya dulu pernah di daerah mana lah naskah juga sering gitu Iya, ya. iya. Ini naskah apa? Saya kan nggak bisa membaca. Akhirnya Iya, kita minta tolong ke orang Indramayu. Wah ini naskah tentang ini, wah ya, Iya, iya. itulah bisa masukan dari kita. Kita juga belajar lah. Iya, iya, iya. Ya, misalnya ada bangunan-bangunan zaman dulu, zaman sebelum pra Islam itu banyak kita temukan tuh jadi Majalengka tuh. Iya. Itu kan sebagai peninggalan dari zaman kerajaan dulu lah, Talaga khususnya Iya. banyak peninggalan kerajaan Iya. Talaga, kemudian Raja Galuh ya banyak juga. Nah, kemudian di Talaga juga ada penemuan terbarukan lagi gitu ya, misalnya tentang senjata Cetbang. Cetbang itu. Cetbang. Cetbang. Dulu mah orang-orang Talaga sendiri termasuk di Museum Talaga Manggung juga taunya itu adalah senjata meriam Eropa itu ya. Iya. Ternyata setelah diselidiki ini kayak pernah lihat itu ya, ternyata itulah Cetbang buatan Nusantara. Oh iya, iya. Abad ke-12 sudah ada itu. Iya, iya. Itu Udah di lama Talaga sekali ya. zaman peninggalan zaman era Majapahit itu. Jadi si Cetbang itu dari yang ukuran segede gini ya sampai segede kaki dewasa itu komplit. Ada di Malah di daerah Jawa juga, di daerah Majapahitnya juga yang sekarang ini lah sudah nggak ada gitu ya. Tapi di kita ada. kita gitu. ada itu ya. Karena di sama orang-orang Talaganya juga dipelihara. Iya, iya, iya. Ya kalau misalnya di satu tempat atau di satu wilayah ada peninggalan Cetbang, itu kan alutsista ya. Berarti kan satu tempat itu berdaulat. Iya. Berdaulat terus wilayahnya juga ya mungkin untuk mengamankan wilayah harus punya senjata model begitu. Betul. Karena dalam keterangan itu Cetbang itu senjata mutakhir sebelum ada meriam-meriam Eropa. Paling ditakuti kalau orang-orang Melayu nyebutnya lantaka. Lantaka. Ya. Jadi makanya ada istilah luluh lantak. Oh, luluh lantak tuh karena Itu lantaka karena ya. terkena itu serangan lantaka itu. Itu kayak apa ya? Meriam atau apa ya? Meriam Kalau itu, zaman sekarang tuh. Yang Rudal lah paling kalau zaman. istimewanya tuh si Cetbang tuh kan dulu mah dimasukin ini peluru dirojok gitu ya, dimasukin Iya, iya. besi baru disulut. Nah ini mah Cetbang beda. Satu meriam itu punya refill yang bisa 3 atau lebih. Jadi yang diisi itu refill-nya, udah terisi lalu dimasukkan situ lalu disulut. Yang lain ngisi refill, jadi setelah disulut langsung diisi lagi, reload itu ya. Cartridge reload sebetulnya, jadi bisa cepat. Nah kalau misalnya musuhnya kita udah jegur gitu, diisi dulu lama lah, ketembak manten gitu. Maksudnya gitu. Ini mah saya kagum tuh satu meriam tapi ada cartridge-nya. Orang mikir udah begitu, udah mikir zaman itu harus ada cartridge. Udah secanggih itu ya. Harus ada reload gitu ya. Itu tahun 1200 udah bikin. 1200 Karun kita udah Masehi bikin. itu. Berarti kan kita bisa membayangkan atau menyimpulkan bahwa karun kita tahun 1200-an udah mempunyai teknik metalurgi yang bagus. Itu terbuat dari besi atau dari apa? Saya lihat tuh campur kayak tembaga
tembaga sama perunggu itulah. Perunggu, iya. Kalau misalnya pure perunggu, ini kalau ini nggak bau itu. Kalau tembaga itu kan bau gitu ya. Bau tembaga, bau kuningan, ada bau mungkin pencampuran begitulah. Campuran begitu. Nah, itu kan ahli metalurgi harus pintar kalau gitu. Waktu itu kan padahal penjajah belum ada kan ya? Belum masuk orang-orang Belanda, itu tahun 1200 1300 kita sudah ada. Udah ada berarti emang berarti mungkin untuk peperangan antar ini aja kerajaan ya. Iya, yang jadi pertanyaannya apakah kita beli dari Majapahit atau kita bikin sendiri? Itu kan milik Talaga. Apakah kita beli bikin? dari Majapahit atau kita punya ahli empu yang bikin. Berarti datanya juga masih kehilangan ya. Nah, ini selama sepak terjang ini ya, gang gecelik gitu sebutnya. Pengalaman yang paling berkesan tuh apa sih? Menemukan apa gitu? Paling berkesan misalnya kita bisa menemukan arca, bisa menemukan naskah kuno tentang apa, itu paling berkesan. Misalnya terus ada ya kayak gitulah, misalnya ada mahasiswa, Pak Kang tolong, aduh Pan saya bukan siapa-siapa, bisa apa-apa. Enggak, saya ini tanya disuruhnya ketemu Bapak, ini dosennya ada surat tugasnya. Ini dosennya juga taunya dari mana itu ke saya gitu. Kadang gitu saya bingung ya. Oh, berarti di grup Majalengka Baul di FP khususnya banyak orang yang menyimak gitulah. Banyak orang menyimak gitu ya. Kadang-kadang misalnya pernah orang Bandung telepon, Kang saya mau akhirnya bikin seminar, bikin namanya itu kalau di Zoom meeting itu apa ya? Zoom meeting ternyata selain saya tuh anggota yang bikin narasumbernya tuh dosen dari UIN, terus ada yang penulis buku. Saya jadi ngepel gitu ya. Aduh, saya bilang saya nggak bisa apa-apa, saya malu gitu ya. Malu, tapi alhamdulillah mereka tuh mendengar gitu ya. Respect. Saya juga waktu itu membahas tentang sejarah masuk Islam ke Majalengka. Saya disandingkan dengan orang-orang begitu, saya malu sendiri gitu ya. Saya bilang saya cuma siapa sih yang ininya dosen mungkin siapa waktu itu Pak Wawang Nur Falah kalau nggak salah. Terus ada lagi satu siapalah yang sering dengan Profesor Nina Lubis sering tuh jadi narasumber juga dia. Ada penulis Ki Abdul Halim gitu bareng jadi narasumber ya. Duh, saya minder ya. Kata ini udah nggak apa-apa, yang Mang Naro tahu aja apa. Iya, betul. Ya berarti sebetulnya untuk wawasan juga tidak bisa dibatasi ya. Kita aja yang ibaratnya nggak background pendidikannya ini bisa lah. Iya, seperti halnya STIE tuh Pak Sudibyo BO tuh udah 2 kali memanggil saya untuk memedar sejarah Majalengka. Kadang-kadang kemarin juga disandingkan itu dengan Pak Kepala Dinas di mana itu ya. Oh, kayak begitu jadi. Alhamdulillah gitulah. Jadi mereka tuh menyimak istilahnya itu dan banyak hal-hal yang harus diguar di Majalengka. Betul sekali. Nah, ini tadi selain penemuan arca seperti itu, ada nggak sih pengalaman mistik gitu kan? Ya namanya juga kita berkunjung ke tempat-tempat seperti itu, ada nggak sih? Gitu. Kalau misalnya pengalaman mistis termasuk di sini juga pernah lagi. Di sini di gedung yang udah tua ini ya. Pernah misalnya nggak disebutkan apalah, pernah. Terus misalnya kan kita menelusuri sejarah tentang satu tempat, misalnya Kabuyutan lah. Nah itu. Nah di Kabuyutan tuh ternyata ada sisa bangunan zaman dulu, zaman megalit, zaman peninggalannya Ageman Jati Sunda itu kan. Misalnya ada batu setangtung, ada lingga, ada yoni atau apa sebagainya. Saya pernah bawa anak-anak kemarin lah, saya bilang, oh, ini saudara saya mau ikut, siapa? Ayo ke sana. Pas nyampe sana lagi ngobrol, saya lihat anak tuh bengong aja ya. Nah, kunaon mana sih? Nggak bisa ditanya apa-apa. Pada tengah hari. Mau asar lah. Di tempat itu, daerah gunung sana lah, daerah Tutugan Gunung Cermai lah. Oh iya. Wah, saya bilang ini. Udah saya bisa baca-baca sendiri ya kemudian bisa ditanya. Itu di situ ada tinggi besar, gitulah. Melihat akhirnya gitu ya. udah kita langsung pulang aja ya begitu. Misalnya kita yang mendapat hal aneh, kita permisi atau
Kan Iya, saya iya. bilang kita juga nggak hidup sendiri itu ya. Iya, iya. Biasanya ke tempat satu itu bukannya kita mempercayai hal-hal yang di luar yang syariat kita ya, tapi kita Iya, iya. juga harus menghormati lah Iya, bahwa ada iya. dimensi lain begitu. Iya. Kita harus ya, kitanya bisanya apa aja, misalnya sampurasun atau assalamualaikum atau apa. Kita bersebut assalamualaikum juga mereka sudah mengerti sih ya. Iya, iya. Jadi misalnya kita ke tempat apa yang belum kita singgahi dan merasa rei gitu, ini Nah, iya. kita harus jaga-jaga lah gitu ya. Iya, iya. Ya mestinya mungkin begitulah, ada aja sih Iya, karena pasti bersinggungan dengan hal itu. Iya, karena emang daerah-daerah yang udah ini sekali, udah lama sekali ya. Ini harapan kedepannya masih ada nggak mimpi-mimpinya yang belum tercapai? Ingin bagaimana lagi nih setelah Sebenarnya tuh kadang-kadang kita keliling ke tempat tuh, misal ada yang menemukan hal lain, misalnya kadang ini apa ya? Oh ternyata fosil gitu ya, kita kumpulkan di sini. Iya, Kita mengunjungi ke Baribis, ini apa? Oh ternyata kita ketemu sama orang Baribis, Kang ini saya menemukan ini, tanya ini Iya. kayak tanduk rusa, pas dilihat, oh iya ini tanduk rusa udah membatu ini. Di mana di sana kita kumpulkan, ini nggak apa-apa saya bawa sok tenang lah gular-goler bae di dieu tanya. Padahal kan itu ilmu yang sangat luar biasa. iya. Saya bilang Pak, ini saya bawa, saya terima ini untuk pemajuan penelitian di Majalengka karena ini adalah satu bentuk sebagai apa namanya tuh tempat kita mempelajari bahwa di Majalengka dulu ada sekelompok rusa. Nah, misalnya ada sekelompok rusa, pasti kan ada orangnya nih ya, ya. Pasti ada manusia purbanya juga saya bilang. Nah, Iya, iya. mudah-mudahan nanti ketemu Iya. tersisa fosil atau apa. Padahal cuma mungkin 5 cm lah, ini 5 sangat senti. berharga sekali tanduk rusa ini. Mhm. Karena pernah orang-orang Bandung juga, peneliti dari Bandung menyebutkan bahwa pernah ada menemukan tanduk rusa, kemudian Sihung Bagong purba, kemudian darah hilir sana, stegodon juga pernah ditemukan di kita. Stegodon tuh ini apa? Gajah purba. Iya, iya. Setelah mamut, stegodon gitu ya. Kemudian gajah modern gitu ya. Tapi stegodon lebih tua dari gajah modern Itu di Majalengka ada itu. pernah ditemukan stegodon itu rahangnya, kemudian ada di teman saya, kemudian di Nunuk juga ditemukan ini taring megalodon. Megalodon tuh hiu purba. Itu berarti udah ukurannya bukan. Berarti ada lautan juga di Majalengka ya? Itu peninggalan ketika Pulau Jawa masih direndam lautan. Oh iya ya. Sepulau Jawa saja. Oh iya, makanya saya tadi di Facebook lihat kok ini kayak di bukit di mana nemu apa? Iya, Kayak sering. ikan Itu apa? di sini juga disimpan Iya, kerang laut, ada batu iya. karang. Itu Kan di bukit ya? di Nunuk, di Pancuran Tonggo kita Nah, itu dia menemukan batu makanya. karang juga kan aneh. Ini kalau kita kan dulu mah aneh dulu bisa ke sini padahal emang dulunya laut gitu. Dulunya kita tuh lah, ya mungkin dulu laut. bekas ini kan Nabi Nuh juga kan dulu ke dunia kan laut. Waterworld gitu lah. Lama-lama kan akhirnya Iya. muncul pulau. Kalau dalam Sunda mah zaman Tirta, zaman apa? Zaman Jadi air masih ya. zaman lautan lah gitu. Iya. Ya pasti menyisakan Benar juga sisa ya. gitu ya. Itu kan bisa satu gerbang untuk mempelajari bagaimana Majalengka masa lalunya gitu lah. Iya. Ya kalau misalnya punten saja bukan kita merendahkan mereka tidak tahu ya, mungkin karena kan tidak tahu saya bilang. Cuman mereka tahu bahwa ini adalah harus diamankan gitu ya. Iya. Jadi disimpan sama mereka tuh saya bilang udah bagaimana untuk kalau ini buat ini aja, buat Iya. disimpan untuk dipelajari. Oh mangga mereka Iya, baru iya. ngaen gitu ya. Iya. Padahal nggak dibeli nggak ada apa, tapi mereka sadar bahwa itu harus dipelajari untuk kemajuan ilmu pengetahuan gitu ya. Iya. Berarti bisa jadi nanti goalnya bisa menjadi sebuah museum juga ya di sini ya. Iya, Museum iya. Majalengka nih. Saya berharap di Majalengka kota sendiri atau Iya, di Kabupaten Majalengka kan belum punya museum umum model ini. Iya. Ya, itulah mah hitung-hitung tatalu lah, Nah, hitung itu. ngumpulkan bibiritik dulu. Nah, itu dia. Bibiritik dulu mengumpulkan apa ada kenteng zaman dulu kan sebelum ada kenteng di Jatiwangi itu sebenarnya di Kota Majalengka dulu ada pabrik kenteng itu. Iya. Karena ketika itu kenapa bisa di Jatiwangi? Ketika itu tahun 1930 kan ada penelitian tanah mana yang bagus Untuk genteng. Genteng, jadi Kemudian akhirnya- pemerintahan Belanda melakukan penelitian ternyata di Jatiwangi lebih bagus. Jadi akhirnya terfokus di Jatiwangi bikin genteng. Akhirnya genteng ya. industrialisasi genteng itu ya berawal di Jatiwangi. Jadi Iya, akhirnya genteng-genteng
tradisional jebor namanya itu ya. Jebor, Ya ya. akhirnya terkikihkan karena kalah saingan dengan ini akhirnya terakhir tahun 90-an di Pataking masih ada, cuman sekarang sudah tidak ada. Babakan Jawa, Cicurug, kemudian muncul tuh banyak jebor genteng dulu. Genteng-genteng. Ini peninggalannya di Peninggalannya. sini, ya, di Oh, sini. iya, Ada iya. MDL, ada Iya, iya. ada Ihin atau apa Irin ini. Iya, iya. Genteng-genteng buatan Kota Majalengka itu. Nah, ini terdokumentasi nggak, misalkan tercatat gitu, itu yang sejarah-sejarah itu ada penulisnya nggak di tim ya Guruma Kebetulan yang kan mencatat itu? karena kita juga terbatas oleh alat-alat gitu ya, Iya, iya. belum Iya, sempat iya, iya. kita dokumentasikan secara detail Ya tertulis lah, soalnya kan kalau diingatan aja Iya, takutnya kadang ini. misalnya HP saya juga Iya, iya. bisa video-video aja, nah, itu. gitu. Model begini aja foto-foto itu Iya, kan. iya. Sebenarnya udah terkumpul banyak foto, udah 20 foto lah. Iya, iya. Kendalanya ya begitu, saya punya uang misalnya beli figura 2, ada Iya, iya. ada anggota kita yang lain, "Mang, ini saya adrepkeun mumpung ada rezeki." Ya Oh, begitu swadaya. gitu ya. Nah, swadaya aja ini mah. Ya kalau bisa nanti bisa saya video ya, ini ada apa dari bupati yang Bupati pertama mungkin ya, pertama ya Sampai ini sekarang sih udah ini cuma sebagian nih baru atau kita bisa lihat aja yang ini ya. iya, baru diadrep tuh. Nah, itu yang belum dikasih itu apa? Figura tuh. Nah, kita lihat ini aja nih ya. Nah, ini nih. Banyak sekali. Ini yang pertama tuh yang mana, Kang? Ini yang pertama ini. Sebenarnya ini lukisan sih ya. Dulu mah kan belum ada foto, jadi masih berbentuk lukisan. Lukisan juga masih imajiner Ya, karena imajinasi ya, karena memang apa namanya tuh? imajinasi. Dulu mah belum ada alat dokumentasi yang secanggih Imajiner lah. sekarang. Tuh, ini Bupati pertama Majalengka. Ini saya dapat dari keluarga beliau. Masih Iya, ada iya, keluarga turunannya masih ada. Nanti kalau sekilas sejarah singkat nanti di Ada episode lain podcast lainnya lah saya ini. Cuma saya sekarang pengen kenal dengan Wanaro aja lebih dalam nih, Mas Allah, Pak Terjang ini. Nah, alhamdulillah kalau misalnya bupati zaman dulu dari bupati sampai bupati ke-8 tuh regenerasi dinasti. Dinasti ya kalau dulu ya. Dulu mah. Karena ini dari ini yang pertama ke putranya ke cucunya ke buyutnya. Terus gitu ya. Sampai bupati ke-8. Tapi bukan kerajaan, bukan tapi ya? Bukan, cuman waktu itu kan dulu mah ya begitu untuk mengamankan kepentingan mereka sih, kepentingan kolonial Belanda juga. Oh iya, iya. Ini sejak zaman Belanda ini bupati Iya, ini. sejak zaman Belanda 1819 sampai 1944 itu satu turunan, Iya, satu iya, keluarga. iya. Dari Denda Negara turun ke putranya, dari putranya terus ada menantu, ke cucu, kemudian ke buyut. Berarti untuk bupati semua inlander semua ya, pribumi ya berarti ya. Pribumi kalau itu sih. Kalau misalnya yang di Gedung Juang ini, gedung asisten residen ini ya orang Belanda. Yang megang ini. Ini kan dulunya gedung asisten residen sebagai wakil dari residen. Orang pertama di sini adalah Tuan Besar asisten residen, namanya Tuan JJ Meder. DJ Meder ya. Iya, berkantor di sini dan tinggal di sini. Cuman nggak tahu nih kamarnya yang mana. Yang mana ini? Apa mungkin yang ini mungkin ya kamar Bisa yang jadi ini. nih. Luar biasa ya. Iya, makanya Oke. nuansa apa? Mistik. Nuansa mistik, kemudian Iya. nuansa orang Belanda kental di sini. Iya. Ada yang pernah nginep di sini nih, ada yang marahi. Oh gitu. Tapi nggak ngerti ngomongnya bahasa Belanda. Ngomong Belanda, ada yang nginep. Oh, jin Belanda. Iya, marahi katanya. Waduh, nggak ngerti kita ngomong naon. Oh, iya. Lah, ada Tuan Besar ngomongin buat sare. Iya. Ya pastilah begitu karena di sini kan dulu mah ditempatkan asli sini dan pemberlakuan hukum. Iya. Nah, misalnya ada orang masyarakat kita yang menjurus ke subversi langsung dihukum gantung. Hukum gantung di sini ya. Gantung di depan sana, di halaman. Kata orang tua sih saya juga. Iya. Cuma kalau data sih juga Ada dokumentasinya nggak sih yang tidak foto ada. gitu? Nggak ada. Paling ilustrasi mungkin. Ilustrasi yang seperti halnya di Stadwis. Iya. Stadwis Batavia tuh kan sering dilakukan hukuman gantung itu. Ada saya punya fotonya kalau di Stadwis, kalau di sini saya nggak punya. Cuma kata kakek kan sering mendongeng itu ya. Iya. Sambil ini tuh mendongeng, bola mah kalau misalnya ada yang
ngalanggar hukuman atau apa digantung di depan sini katanya. Aduh itu. Eh, Sebetulnya kakek Wanarot nih sama dengan kakek saya suka cerita iya, iya sambil zaman-zaman ini nincakan gitu kan ya. Wilhelmina itu Nah, cerita itu ke saya. cerita Ciptaan Raden Saleh gitu kan. Makanya misalnya tincakan ke diburuhan apa? Iya, iya. Pira diburuhan dongeng, tapi Iya. kan kita sambil membayangkan gitu, Iya, iya. gedung air tuh naon gitu ya. Iya, Ternyata iya. gedung air itu ada ini. Kita tinggal sekarang gedung Juang gitu ya. Ya itu katanya di gedung air tuh diharapun gedung air tuh sok aya nu digantung tuh yang Iya, iya. tok tong berontak tuh digantung gitu. Iya, iya. Kan saya juga masih apa ya masih pertanyaan apa benar, tapi orang-orang dulu sih sering ngomong begitu, berarti Iya, mungkin iya. benar lah gitu Iya, lah iya. adanya. Nah, ini closing nih, Kang. Nah, ini kan mungkin kedepannya ini mah kayaknya penemuan-penemuan itu harus terdokumentasikan, tercatat, Iya. gitu ya kan, videonya ada dan lain sebagainya, Iya. hingga jadi kayak bentuk legal tuh ya bahwa ini faktanya valid gitu ya. Iya. Karena banyak sekali kan di sini di Majalengka tuh ya dari misalkan zaman kerajaan inilah, terus peninggalan Belanda lah. Nah ini selama ini menurut Wanaro udah ada ya nggak catatannya di pemerintah Kabupaten Majalengka atau belum atau gimana? Belum sih ya, Belum ya? ya begitu belum, tapi misalnya dalam bentuk misalnya Mang saya perlu sejarah ini saya kita Iya, iya. bikin lah gitu ya. Oh dibuat Dibuat dadakan berarti? buat dadakan seperti itulah kayak clipping begitulah kayak Oh iya kayak di iya tab iya itu iya, iya. kebetulan kemarin tuh Pak Komandan Pabri mau sejarah ya kumaha kayak Pak saya bikin gitu apa ininya ya begitu paling yang kita dapat dari berbagai sumber kata dia. Iya iya iya. Ya mudah-mudahan yang namanya sejarah kan Iya, iya. tidak tentunya benar pisan gitu Nah ya. itu Gitu kan ya. kalau dalam Gitu ya. ilmu agama itu kan ada sanad ya, ada Iya. ininya gitu jelas lah ya gitu. Kesahihannya jelas Jadi gitu. yang Nah ini namanya- kadang-kadang bisa aja ada apa distorsi ya, penyimpangan sejarah misalkan bisa jadi ya itu yang kan perlu masalahnya di kita tuh pengecekan ya. kadang pabelit antar sejarah dongeng jeung lagi enak sok pabelit Nah eta, pabelit misalnya iya iya kadang-kadang cenah oh itu tempatnya anu iya iya. dipikir-pikir ya nya kita kadang-kadang kadang gitu Nah ya. berarti ada juga kita rada perasaan apa Kadang-kadang ragu juga punya juga ya Wanaro ya ada. bertumpuk misalnya kita mengunjungi tempat misalnya Hmm. oh ini tuh dulu mah zaman betul bagus Rangin pernah gini tapi nantinya tuh ada lagi cerita oh ini Beda lagi versinya. Prabu Siliwangi di sini nah berarti kan beda masa gitu ya. Iya iya iya. iya. Dari situ juga Bisa beda kadang-kadang, masa juga. nah, ya karena di kita tuh dulunya hanya berdasarkan cerita tutur itu. Kadang cerita tutur zaman ini misalnya disambungkan dengan ini akhirnya overlapping apa namanya bertumpuk lah gitu. Betul. Bertumpuk Iya, lah. iya, gitu. iya, Jadi iya. satu tempat Karena tuh, beda masa ya. satu tempat tuh ada beberapa fase-fase kejadian yang berbeda waktu. Iya 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 iya. Nah, misalnya jadi lebar lagi misalnya tentang Gedung Juang ini misalnya. Ah, ini kan gedung asisten residen, tapi ada oh bukan itu mah Kodim. Ya, iya bener. Tapi kan beda waktunya. Nah, dulu iya. mah ini dulu Iya, mah iya. zaman asisten residen kemudian Iya. dipakai Kodim. Nah, tapi waktunya yang berbeda. Iya iya. Kalau saya simak sih kayaknya yang lebih mudah ditelusuri itu ya sejak zaman penjajahan mungkin ya peninggalan itu ya. Iya, Dibanding zaman kerajaan-kerajaan itu. nah, zaman kerajaan tuh ya yang namanya ada missing link menurut saya Nah, sih. itu Misalnya missing link itu zaman kerajaan Talaga Manggung kita bisa menelusuri oh gini lah Iya, iya. modelnya begini. Nah, kemudian ada masa pembentukan Kabupaten Maja 1800-an, Bagus Rangin sebelumnya. Nah, di kita tuh ada yang hilang, ada yang missing link dari tahun 1500, 1600, 1700 ini nih. Ada yang informasi yang kita belum mendapat. Iya iya. Saya terakhir paling dari zaman kerajaan Talaga Manggung, kemudian dalam Panungtung 1579. Kan ini bercerita tentang Sindang Kasihnya. Sindang Kasih ini tuh ada yang missing link ini. Nah, itu dia. Ada gerantai yang hilang informasinya. Hmm. Dari dalam Panungtung terakhir tahun 1580 misalnya. Nah, dari sini ke sini itu ada yang hilang tentang Nyi Rambut Kasih. Ini di mana? Nah, begitulah. Iya iya. Ada yang hilang informasi kemudian kita belum menemukan catatan kunonya. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa mendapatkan asalkan kuno dan kita bisa bukan menentukan berarti menyepakati bahwa Nyi Rambut Kasih hidupnya sekitar ini karena misalnya ada orang yang pernah nanya ke saya
Mangnaro Nyi Rembut Kasih itu dongeng atau fakta? Saya bilang fakta. Cuman masalahnya kita belum menemukan ini siapa, hidupnya di zaman apa. Iya. Nah, Karena ini itu menarik. kan ada cerita tutur dari orang tua berarti kan emang dulunya pernah ada. Iya, iya. Orang ini pernah ada, cuman kesini yang namanya cerita tutur kan misalnya saya punya cerita tuturnya ada 10 misalnya, kita turunkan ke anak hilang jadi 9, dari anak kita ke sini ditambahan jadi 10, akhirnya melebar. Nah, informasi akhirnya ditambahan yang dikurangan eta itu ya. Jadi tidak ini karena kita tidak punya catatan. Kenapa kita tidak punya catatan? Sebenarnya orang tua kita dulu mencatat. Cuman zaman Belanda catatan kita banyak yang dibawa sama mereka. Nah, itu. Ini yang bikin Iya, kita yang bisa missing link kan juga. penjajahan Belanda tuh bukan kita diperangi dengan senjata atau dengan pukulan aja, tapi kita dihilangkan budaya sama karuhunnya yang diputuskan. Mungkin mereka punya misi lain ya, apa misalkan menyebarkan agama Kristen misalkan gitu, atau Itu gimana? yang itu sih sebenarnya lain lagi, tapi mereka kan menjajah sih mereka. Yang menjajah mengambil ini kan harus sumber daya kita kan. mereka harus memanfaatkan sumber daya kita dan mereka harus inferior, harus mereka yang di atas. Jadi budaya kita ya gitu maksudnya ya. budaya kita ya otomatis dihilangkan, termasuk catatan-catatan kuno. Karena yang setahu saya catatan kuno itu berisi, yang pertama berisi tentang silsilah kerajaan-kerajaan, yang kemudian ada pengetahuan tentang meramu satu penyakit, kadang-kadang pengetahuan tentang menanam, itu ilmu pengetahuan. Kenapa diambil oleh mereka dipelajari, kemudian mereka amalkan, ya kita akhirnya bodoh, tidak tahu. Iya juga sih, masuk akal juga ya. Jadi kita sebenarnya orang tua kita dulu adiluhung bisa membuat cat banget contohnya. Kan untuk mencampurkan satu logam dengan logam ini kan ada aturannya, ada resepnya. Mereka tahu, kemudian ditulis, dicatat, dan dalam keterangan saya punya catatan dari Marupa Angkos Wangsa Dewi Harja bahwa tahun 1912 catatan kita dirampas oleh Belanda. Tentang kecintaan kasih, tentang apa, catatan tentang apa, banyak yang dibawa oleh Belanda. Kalau sampai link itu terbuka, nah itu bisa ini kita lagi bisa tahu tentang ilmu pengetahuan yang diturunkan oleh orang tua kita dahulu, kemudian silsilah kita juga tahu, kemudian kejadian apa yang pernah terjadi di Majalengka, ya termasuk mungkin kerajaan Sinengkasih dulu sih apa, Majalengka dulunya apa, karena kita blank, tidak tahu, hanya berdasarkan cerita tutur aja gitu ya. Kerajaan Sinengkasih merupakan kerajaan besar, terus kemudian pernah berperang ke Cirebon, tidak mau, akhirnya ngahiang. Kan dalam konteks sejarah apa sih itu ngahiang? Nah itu dia. Oke. Ya, jadi kan mungkin satu bahasen ngahiang tuh naon gitu ya, atau apa. Ya karena kita oeken gitu ya tentang catatan yang pernah dicatat orang-orang tua kita dulu karena dirampas oleh Belanda. Ya makanya misalnya ada mahasiswa, saya pernah dengar mau melanjutkan S2 itu harus ke Belanda. Kenapa? Catatan kita ngambil yang catatan. di Belanda itu. Jadi tapi itu ada ceritanya nggak, dikasih nggak, dikasih akses nggak buat mereka sejarah? dikasih akses, misalnya itu kan catatan Sunda. Kemudian tentang karawitan, tentang apa. Mahasiswa yang mau lulus, saya pernah juga dengar, saya juga belum, tapi saya ada yang pernah dengar benar katanya. Jadi ada sarjana S2 yang mau melakukan beres apa namanya, skripsi atau apa gitu ya, disertasi atau apalah, saya nggak ngerti. Enggak di kita, tapi harus ke Belanda, ke Sekeledan katanya, karena catatan tentang Sunda itu ada di sana katanya. Ya begitu, luar biasa. Bahkan saya dengar juga tentang Wali Songo juga ada di Belanda itu catatannya. Iya, termasuk keris-keris, catatan kuno, atau kemudian arca-arca juga. Pernah buat apa gitu ya? Buat apa fungsinya mereka ya? Atau tujuan tadi membuat bodoh? Tujuannya itu untuk memutuskan tali karuhun, kemudian memutuskan budaya. Budaya, misalnya saja contohnya ginilah. Talaga, ada peninggalan Talaga, ada Ulang Suji. Kok jauh dari jalan sekarang? Dari jalan dari Maja ke Banjaran ke Talaga, tapi posisi peninggalan budayanya jauh. Kenapa? Ya mereka bisa ngajak menjauhkan. Di jarak ini ya, jalan. Menjauhkan gitu. Padahal ada yang lebih dekat. Iya, termasuk tentang Majalengka. Kenapa dulu mah ada di Maja ya. Kemudian pindah ke Cigasok, kemudian pindah lagi ke sini. Itu apa? Itu menghilangkan jejak.
Oke, oke. Kalau menurut Nah, saya sih, iya, iya. bukan kita Siap. kita sudah ajak ke tanah penjajah, tapi Iya. kan ada pola, Iya, ini ada polanya terbentuk lah ada ya. polanya. Iya, iya. Misalnya dulu mah kita Oke. namanya Kerajaan Gede Talaga, dari Talaga tuh pindah ke Maja, dari Maja pindah ke Cigasong dalam catatan, Iya. kemudian pindah lagi Oke. ke sini, barunya di sini. Baik Kang, nah untuk Majalengka saya nanti pengen khusus nih dengan Kang. Panjang, Iya, iya, panjang soalnya. Turun Kang Naro ya. Sampai Alhamdulillah, ketemu lagi. turun, sami-sami. Ya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.